Hari ini saya mendapat tema diciptakan untuk berelasi. Mari kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Efesus pasal 4 ayat 16. Efesus pasal 4 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ada satu bagian ini, kitab Efesus yang akan menjadi perhatian kita. Seperti kita tahu, kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus saat di dalam penjara. Ada satu beban yang sungguh besar bagaimana Rasul Paulus memperlengkapi jemaat Efesus waktu itu. Di saat sebagian besar orang itu waktu itu masih menyembah berbagai dewa. Jadi salah satu bagian yang kita bahas ini adalah bagaimana Rasul Paulus memberikan kekuatan kepada jemaat bahwa ada relasi yang jauh lebih besar dari itu, yaitu relasi kita pada Kristus. Tapi sebelum masuk lebih lanjut, mari kita memperhatikan satu video klip ini. Kita lihat ini salah satu contoh relasi di zaman modern sekarang ini. Kalau ada soundnya boleh dikeluarkan. Jadi ini di Jepang. Eu quero que elas venham comigo quando eu morrer. No Japão, as pessoas são cremadas, mas me disseram que eu não poderia ser cremado junto com elas. Então agora estou pensando que eu gostaria de ser enterrado com todas as quatro. Semoga kebaca tulisannya. Menikah pun dengan boneka begitu ya. Bukan menikah jarak jauh dengan orang. Dan relasi Eu quero que elas venham comigo quando eu morrer. No Japão, as pessoas são cremadas, mas me disseram que eu não poderia ser cremado junto com elas. Então agora estou pensando que eu gostaria de ser enterrado com todas as quatro. angka jomblo naik 40% di Jepang. Ini disebutkan angka 2016. Jadi kejadian ini bisa jadi di 2017-an begitu mungkin ya. Oke, apakah manusia demikian boring, membosankan begitu untuk orang Jepang sehingga lebih pilih boneka? Ada yang bilang kan tadi enak, nggak marah-marah, nggak bisa ngebantah, nurut boneka. Tapi orang kalau sekarang gitu ya, lihat gila kalian nih orang gitu kan kira-kira. Tapi yang kita lihat ada 2000 boneka seperti demikian yang laku. Artinya kan itu populasi begitu besar begitu. Ada apa sih sebetulnya? Nah sebetulnya kita orang Kristen bagaimana menanggapi hal-hal demikian? Saya percaya ini udah ada di Indonesia. Cuman belum sampai nikah seperti itu atau gila jalan di bawah mall, pakai kursi roda, bawanya boneka gitu. Saya belum lihat. Tapi bisa jadi nanti di kemudian hari orang udah gak malu lagi untuk bawa boneka. Seperti juga orang ada yang mulai gak malu laki dengan laki gandengan misalnya di tempat umum begitu ya. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama memperhatikan ada apa dengan relasi antara Allah dan manusia sebetulnya. Ini akan menjadi efek kepada relasi kita manusia dengan manusia. Nah
kalau kita memperhatikan ciptaan, ini lukisan mengenai ciptaan, kira-kira itu Adam dengan Allah Bapa begitu ya, bercakap-cakap mengenai apa yang harus dilakukan oleh Adam. Ini pada waktu, kira-kira menurut Bapak Ibu ini urusan apa nih? Ngomong soal apa ini? Memberi nama hewan. Ada yang lain? Beranak cucu. Ya? Mencari yang sepadan dengan dia tuh ya. Ada yang lain? Saya pikir condong dengan itu ya. Kenapa? Bukan yang ini berkuasalah atas semua binatang dan lain-lain. Karena memang belum ada Hawa, itu betul. Di Kejadian 1 setelah ada mereka, baru Tuhan kasih perintah berkuasalah atas semua ciptaan dan lain-lain suruh pengaturan itu. Nah ini memang lebih ke arah kamu coba cari teman sepadan. Nah dikasihnya hewan-hewan banyak sekali yang untuk dikasih makan begitu ya, untuk dikasih nama. Diajak ngomong semua satu-satu kali sama si Adam, nggak ada yang cocok, nggak ada yang sepadan. Itu akhir dari pekerjaan dia. Kasih nama semua hewan, nggak tahu butuh waktu berapa lama. Pengamatan dia membuat kesimpulan, nggak ada satupun dari hewan-hewan ini yang sepadan untuk menjadi penolong sepadan dengan dia. Nah, di dalam kerajaan surga Allah sendiri sudah memikirkan itu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, Allah Tritunggal berelasi, berkomunikasi di antara mereka sendiri. Karena nanti kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu ada tulisan, baiklah kita menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Artinya di dalam kerajaan surga, di dalam kekekalan ada komunikasi antara Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Mereka ngomong-ngomong tentang apa yang perlu menjadi bagian yang dikerjakan bagi dunia ini. Salah satunya penciptaan. Nah waktu penciptaan itulah tiga-tiganya ikut berfungsi. Ada Allah yang berfirman, ada Allah Bapa, ada firman Tuhan di sana dan ada roh Allah disebutnya yang melayang-layang di udara. Jadi sejak Kejadian pasal 1 dan sampai ayat 1 dan 2 itu sudah berbicara mengenai Allah Tritunggal yang berelasi sebetulnya di dalam menciptakan dunia ini. Nah, itu yang pertama. Ada komunikasi di antara mereka, itu sendiri relasi begitu ya, memberi contoh relasi. Dan ini tidak ada di dalam agama lain mengenai Allah yang berelasi itu. Yang ada kalau di agama tertentu yang bukan agama wahyu itu dewanya saling beradu kekuasaan begitu ya. Masing-masing bagi kekuasaan, ada yang dewa ngamuk-ngamuk, ada dewa cinta, ada dewa baik hati, dewa air kayak gitu-gitu ya. Yang kedua, Allah Tritunggal sepakat menciptakan manusia sesuai gambar dan rupanya. Nah ini pertama kali kita dengar ada kata kita itu di Kejadian 1 ayat 26 ini. Yang ketiga, Allah berelasi dengan Adam. Nah seperti tadi di lukisan tadi ada lukisan. Nah, kalau kita memperhatikan lukisan di atas ini adalah lukisan Michael D'Angelo. Ini lukisan di atas langit-langit di Sistine Chapel di Vatikan. Jadi Michelangelo diminta oleh Paus waktu itu, Paus Julius II untuk coba lakukan sesuatu dengan Sistine Chapel ini. Dan dia pikirkan, dia membuat satu lukisan perjalanan mengenai penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, lalu penebusan oleh Kristus seperti demikian. Dan sebetulnya ada bagian di mana itu consummation pada waktu nanti Kristus datang lagi. Arahnya ke situ, tapi lebih menekankan bagaimana manusia harusnya hidup begitu ya. Nah itu menarik sekali, salah satu yang menarik lukisan ini. Ini kalau kita deketin ini jarinya nggak ketemu nih. Ini mau menggambarkan relasi antara Allah dengan manusia. Ini kalau ada yang memiliki pengertian, ini adalah otak manusia. Jadi Allah ada di dalam bagian, di dalam pemikirannya, di dalam otak yang dibatasi ini, ada pemikiran mengenai relasi dengan manusia. Tapi Adam sebagai representasi umat pertama yang bukan lahir dari wanita, sebetulnya menghindari untuk berrelasi dengan Allah. Inisiatif ada dari Allah, tetapi manusia itu menghindari itu. Oke, kalau kita lihat jarinya tuh begini. Nah kalau jari itu tegak seperti jarinya Allah, ketemu mereka. Begitu. Jadi ini interpretasi ya, sebab kita nggak pernah ketemu sama Michelangelo-nya sendiri. Jadi dari referensi-referensi itu disebutkan seperti demikian.
Sedangkan Allah sendiri sudah menyiapkan termasuk, nah ini pita dan lain-lain ini sebagai penggambaran mengenai uterus, jadi rahim wanita. Begitu. Jadi nextnya ini orang-orang ada banyak ini akan lahir dari wanita. Tetapi pemikiran itu Allah ingin agar manusia punya relasi yang kuat dengan Allah. Karena Allah lah sumber dari kehidupan. Begitu kira-kira. Nah ini penggambaran Adam dengan Allah Bapa yang tangannya tidak nyambung ini menunjukkan memang sebetulnya setiap kali yang menjadi masalah itu manusia. Manusia yang selalu mencoba menghindar dari Allah. Allah sendiri sudah berinisiatif untuk memberikan jalur ketemu. Termasuk sampai kepada waktu Kristus datang ke dalam dunia. Mati di atas kayu salib sehingga tabir bait Allah itu antara ruang kudus dan maha kudus terbelah. Enggak ada lagi halangan. Siap orang boleh datang, enggak lagi umat suku Lewi begitu ya. Nah ini Allah berelasi dengan Adam. Jadi Allah memberikan contoh atau menceritakan kepada Adam bagaimana seharusnya berelasi. Dia pasti cerita, oh kami menciptakan ini dan lain-lain seperti itu mungkin ya. Untuk Adam dikasih tahu oleh sebab itu kenapa kita mau menciptakan penolong yang sepadan untuk kamu. Gitu. Nah Allah membentuk relasi antar manusianya, kan tadi Allah dengan manusia. Antar manusianya Allah menciptakan satu lagi, yaitu yang di dalam lukisan awal tadi Allah mau supaya coba cari dari hewan, nggak dapat, oke, nggak dapat, lalu dibuatlah Adam tidur. Nah kita tahu ceritanya di Kejadian pasal 2, tulang rusuknya ambil, dibentuk daging dan lain-lain, diberikan hidup. Begitu lihat langsung Adam jatuh hati, inilah penolongku yang sepadan. Jadi pilihan mengenai penolong yang sepadan itu dari manusia, bukan dari Allah. Tapi Allah menyediakan supaya orang tuh ngerti bahwa ada ordo, ada Allah, ada ciptaan di bawahnya, ciptaan sendiri ada manusia yang dibuat sesuai dengan gambar Allah dan ada lagi ciptaan di bawah itu yang tidak sepadan dengan manusia karena bukan dicipta sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi memang posisi manusia ini spesial sekali sebetulnya. Dan Allah selalu mengambil inisiatif untuk membuat sesuatu yang baik bagi manusia, khususnya soal relasi. Tapi itu yang seringkali dihindari oleh manusia, begitu ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip soal relasi. Allah sendiri berelasi, Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar rupanya supaya relasi itu nyambung, begitu kira-kira. Kalau bahannya beda, yang satu besi, yang satu kayu, susah nyambungnya. Begitu. Tapi kalau logam sama-sama logam, lebih mudah nyambunginnya. Kira-kira begitu. Nah ini mau menggambarkan ada akal budi, pemikiran dan roh yang bisa membuat menyatu seperti gitu dengan Allah. Nah Allah sendiri menunjukkan ajarannya mengenai relasi, lalu Allah membentuk Hawa supaya itu menjadi relasi di antara manusia. Relasi tersebut akhirnya dilembagakan di sebuah pernikahan, merupakan sebuah relasi agung. Relasi yang intim dan ada relasi yang biasa-biasa aja. Tetapi status ada laki dan perempuan itu diawali di dalam penciptaan supaya apa? Supaya kita sadar bahwa ada perbedaan yang memang Tuhan buat. Tetapi di dalam perbedaan ini Tuhan bisa mengizinkan ada yang dipersatukan. Nah itu di dalam lembaga pernikahan, dalam lembaga keluarga. Nah inilah yang dibentuk pertama kali pada waktu penciptaan. Jadi pernikahan itu bukan idenya manusia setelah sekian tahun ada ketemu-ketemu kawin yuk gitu, bukan. Tetapi ini ide dari Tuhan. Jadi di dalam kasus penciptaan soal relasi itu jadi kuat sekali. Karena apa? Inti dari Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru hanya ada satu kata yang paling penting. Apa itu? Perjanjian. Covenant. Antara Allah dengan manusia. Allah meskipun pencipta tetapi dia menyediakan diri untuk berjanji. Mengikatkan diri dengan manusia. Itu saya pikir luar biasa deh. Karena apa? Beda kualitas kok. Allah dengan manusia itu beda. Qualitative different. Tapi kenapa Allah yang pencipta itu mau mengikatkan diri kepada manusia? Untuk apa sebetulnya? Orang kalau kita mau ngomong nih, Allah mau buang kita ya nggak ada masalah. Orang dia Allah kok. Nah tapi kita lihat Allah yang kita percaya itu bukan Allah yang bisa semaunya. Allah yang memang mempunyai sifat-sifat di dalam dirinya yang tidak bertentangan. Yang membuat kita menjadi aman sebetulnya di tangan Allah. Kenapa? Allah nggak mungkin seenaknya kepada kita. Meskipun dia bisa. Tetapi di dalam hubungan relasi ini Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa supaya apa? Manusia juga kuat. Nah perjanjian inilah yang penting untuk kita
pikirkan bersama. Nah, perjanjian itu dicontohkan dengan keluarga. Makanya waktu nanti kita lihat perjanjian lama, disebutkan Kristus dengan jemaat. Itu seperti husband and wife. Mempelai laki dan mempelai perempuan. Mempelai laki harus bertanggung jawab kepada mempelai perempuan. Seperti demikian. Jadi kalau kita lihat, waduh indah sekali. Perjanjian lama, perjanjian baru tentang bagaimana relasi itu kuat sekali. Indah sekali. Oke, kita perlu lihat di bagian ini, tadi Efesus 4 ayat 16, ada satu bagian yang saya kuningin, ini anak kalimat kalau kita belajar bahasa Indonesia. Ya, jadi daripadanya lah seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu apa? Nah ini nih, dijelaskan di anak kalimat yang saya kasih kuning. Seluruh tubuh itu merupakan sesuatu yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya. Itu yang dimaksud dengan seluruh tubuh ini. Nah daripada Kristus ini, seluruh tubuh jadi ini menerima pertumbuhan dan membangun diri dalam kasih. Saya bilang ini ayat meskipun cuma satu, tapi dalam banget. Kental sekali soal apa itu relasi. Apa itu tanggung jawab, apa itu hak, sebetulnya itu. Oleh sebab itu kalau kita di dalam hidup, jadi berelasi itu bukan soal pacaran aja. Berelasi bukan sekedar laki dan perempuan seperti penciptaan, bukan. Tapi relasi adalah bagaimana satu dengan yang lain. Berhubungan, berelasi, saling mengikatkan diri. Ada di dalam perjanjian. Nah sebetulnya kita manusia ada nggak dalam perjanjian? Ada. Perjanjian kita diatur oleh negara, ada undang-undang. Maksudnya supaya kalau orang melakukan sesuatu yang keliru, nah dia bisa diingatkan sampai dia dihukum. Itu ada aturannya. Itulah sebetulnya inti dari relasi, mengatur itu. Nah kalau kita lihat filsuf-filsuf lama semua dulu, seperti Pythagoras lah, Socrates, Plato, Aristoteles dan lain-lain yang terkenal itu semua pikirannya selalu tentang ini. Kecuali Socrates saja. Socrates mengkaitkan antara surga dengan bumi. Yang lainnya enggak, semua selalu pemikirannya kepada sesama aja. Bagaimana membangun sesama kebahagiaan, gimana sama-sama happy, gimana supaya jangan konflik. Nah itu yang setiap kali mereka diskusikan di Areopagus. Areopagus itu satu bukit di Yunani, tempat ngumpulnya orang-orang pintar. Itu di dalam sejarahnya itu, orang yang mau datang ke situ mesti bawa satu hal baru. Jadi nggak boleh, misalnya kemarin udah membahas soal mencuri gitu ya. Udah tuh selesai hari itu tuntas, udah ada kesimpulannya. Besok datang lagi, mencuri kalau begini nggak boleh lagi. Mesti topik baru lagi. Misalnya topik bagaimana supaya mendidik anak benar misalnya belum pernah, itu dibahas begitu. Dan biasanya setiap itu dibahas tuntas satu hari begitu, satu topik. Nah mereka itu begitu ketat memikirkan itu tetapi kerangkanya bukan kepada firman Tuhan. Nah ini terjadi di dunia barat waktu itu. Sementara di dunia timur Allah tidak berfirman lagi. Tetapi Allah sudah meninggalkan firman-Nya melalui nabi-nabi, udah lengkap sebetulnya. Hanya menunggu penantian datangnya Kristus yang kedua kali. Kira-kira itu tahun 400 sebelum Masehi. Sama di dunia barat 400 tahun sebelum Masehi ada Socrates dan lain-lain ini. Jadi kita lihat bahwa pemikiran itu terus berlanjut, gak pernah berhenti. Nah firman Tuhan yang ada di timur itu dipandangnya sebagai apa? Sesuatu yang mesti dilakukan berulang-ulang kepada keluarga. Itu kita lihat di Ulangan 6 ayat 6. Jadi kita lihat sebetulnya 400 tahun meskipun Allah tidak berfirman, tapi sebetulnya Allah pengen hal itu terus diingat. Oh sebab itu kita tahu kalau kelahiran Kristus misalnya ada orang Majus dari timur. Kok bisa tetap tahu? 400 tahun tuh 4 abad loh. Maksudnya kalau udah gak pernah dibicarain, ya lupa lah. 400 tahun kira-kira 10 generasi. Satu generasi 40 tahun. 10 generasi kalau gak pernah diceritain udah pasti hilang. Nah tetapi kita lihat bahwa orang Majus ini ngelihat catatan. Nah kita lihat apa? Artinya firman Tuhan yang diberitakan selama 400 tahun itu terus diulang-ulang oleh bangsa Yahudi. Tetapi waktu berulang-ulang itu ternyata tidak membuat seluruh tubuh ini tersusun rapi. Baru setelah Kristus datang pemahaman ini jadi lebih kuat. Karena kalau dulu kan hanya bangsa Israel aja. Itu bangsa pilihan Tuhan. Mereka bisa sombong-sombong, orang Yahudi bisa rasa, wah mereka anak emas, lainnya bukan. Begitu. Tetapi pada waktu Kristus datang dan mereka Rasul Paulus meneruskan dengan ajaran seperti demikian, orang baru paham bahwa di atasnya ini adalah Kristus, kepala ini Kristus. Dan yang lain itu anggota yang harusnya tersusun rapi. Nah, tersusun rapi ini seperti apa? Sebetulnya itulah yang harusnya kita pahami bersama.
Apa kata Rasul Paulus? Yang pertama, Kristus sebagai pusat dan sumber. Mari kita baca di satu ayat sebelumnya. Efesus 4 ayat 15. Efesus pasal 4 ayat ke-15, satu ayat sebelumnya. Kita baca bersama-sama ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita itu arahnya, kiblatnya, pusatnya kepada Kristus. Jadi kalau kita ngomong relasi kita kepada Kristus menjadi patokan relasi kita kepada sesama. Nah itu tadi yang digambarkan oleh Michelangelo. Barangkali Michelangelo kira-kira ada di awal abad ke-16 begitu ya, di 1500 sekian lah. Dia hidup di masa Renaissance yang modern begitu. Jadi lukisannya pun udah gayanya gaya naturalis yang bagus begitu. Nah, tapi waktu dia memahami konteks bagaimana manusia berrelasi dengan Allah, hebat sekali. Nah, dia mempelajari kitab suci dan dia melihat sejarah, oh ternyata memang orang tuh selalu menghindar dari Tuhan. Itu yang membuat relasi dengan sesama gak bagus. Oh sebab itu kalau kita ya satu dan lain ada yang gak benar hubungan, pasti kita ada sesuatu dengan Tuhan. Hubungan kita gak bagus. Kalau kita punya relasi dengan Tuhan bagus, pasti relasi kita dengan sesama juga baik. Baik itu bukan berarti selalu kita mesti bagi-bagi uang, bagi-bagi, bukan itu. Tetapi kita bisa menjaga bagaimana hubungan satu dengan lain, percakapan, tindakan dan lain-lain, begitu ya. Kedua, ada ikatan di antara anggotanya. Jadi sebetulnya ikatan itu apa sih? Kalau di dalam Yohanes disebutkan bind us together, Lord bind us together, ada lagunya. Bind us with the cord yang gak bisa putus, that cannot be broken. Jadi Tuhan ikatkan kita semua. Apa yang menjadi ikatan kita? Sebetulnya kasih Tuhan. Nah, itu kasih itulah yang mengikat perjanjian itu. Ngapain sih Allah kok mau mengikatkan diri kayak kita? Mohon maaf, kita mengikatkan diri perjanjian dengan anjing gitu misalnya. Kamu saya pokoknya akan mengabdi terus untuk kepada hidupmu, aku akan kasih kamu makan terus atau apa begitu. Meskipun saya susah, saya nggak makan tapi tetap anjing mesti makan misalnya kayak gitu loh. Itu ngomong itunya, tetapi kan memang bukan seperti itu ya. Tetapi kalau kita lihat Allah itu demikian merendahkan posisinya untuk mengikatkan diri dengan manusia. Meskipun kita tahu dalam tahap-tahap tertentu kalau dosa udah begitu ini Allah marah sampai terjadi musibah air bah misalnya. Tapi setelah itu Allah berjanji, oke, dengan pelangi nggak akan terjadi air bah lagi. Bandel lagi dikasih 2 lok batu. Ini perjanjian, lo kerjain ini. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya berulang-ulang di dalam sejarah itu kita lihat bagaimana inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia, untuk mengingatkan manusia yang berdosa itu begitu ya. Nah tapi sebetulnya perlu ada ikatan. Nah ikatan inilah yang ditunjukkan oleh Kristus melalui kedatangannya ke dalam dunia. Nah relasi dibangun atas dasar kerja sesuai kadar masing-masing anggota di sini sebutnya. Jadi nggak boleh gini, kita tuh suka, dia kelompoknya lain lah, dia orangnya pinter-pinter semua, saya kan bodoh gitu misalnya. Ada perasaan-perasaan gini lalu gak mau bergabung. Dan yang ngerasa pinter, ada kamu mah lambat nih, kita semua mau cepet-cepet mikirnya kamu pelan bener misalnya gitu. Nah ini 2 hal yang mestinya difahami, gak boleh begitu. Kenapa? Karena memang Tuhan ciptakan kadarnya lain-lain kok. Kalau ngomong talenta, ada yang 1, ada yang dapat talentanya 2, ada yang dapat talentanya 5. Yang talentanya 5 ya kerja harus lebih keras lagi. Harus berkarya lebih hebat lagi. Yang 2 boleh sedikit ini, tapi semua harus menghasilkan 100% dari talenta yang dipercayakan. Oh sebab itu yang 5 talenta gak boleh sombong tapi mesti bisa terima yang 1 dan 2. Yang 2 gak usah minder apalagi 1. Jangan dipendam di dalam tanah. Tuhan bilang kan jahat banget kamu. Udah dikasih anugerah itu kok gitu. Nah ini yang relasi itu harus dibangun atas dasar kerja. Gak boleh diem begitu. Makanya kalau Tuhan Yesus kasih contoh, kalau kamu taruh pendem kamu gak ini seolah-olah Tuhan cuma kasih 1, enak yang dikasih 5, kenapa saya nggak dikasih 5? Nah ini kita mau jadi seperti Tuhan. Nah relasi itu adalah menerima masing-masing sesuai dengan apa seharusnya kita bertindak seperti yang Tuhan mau, begitu ya. Nah relasi harus dipelihara, tiap anggotanya dewasa dalam kasih. Susah untuk memelihara kasih yang sesungguhnya, sebab seringkali kita relasi itu atas dasar kepentingan. Jadi kita mau deket-deket dengan seseorang karena kita ada kepentingan.
Entah supaya bisnis kita bagus, entah supaya kalau ini kita dikasih rezeki lah apa, seperti itulah. Atau nanti saya baik-baik sama dia supaya kalau nanti pulang saya bisa ikut nebeng atau apa, begitu. Ada kepentingan. Nah ini yang sebetulnya kita tahu nggak boleh, tapi faktanya itu terjadi. Oh sebab itu kita mesti selalu berpikir ulang. Karena Allah sendiri memberikan contoh tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan. Untuk kepentingan pribadi Tuhan, nggak ada. Yang ada apa yang Allah lakukan kepentingan umatnya. Itu yang kita lihat luar biasa. Ya, jadi relasi harus dipelihara, tiap anggotanya harus dewasa dalam kasih. Kasih Tuhan yang udah kita terima itu yang harus kita kerjakan. Kiranya Tuhan menolong kita, begitu ya. Jadi ini ada yang jangan lakukan ini dan apa yang harus kita lakukan. Pertama, jangan egois, tapi altruis. Altruis itu lawan kata dari egois. Egois itu untuk diri sendiri, kalau altruis itu untuk orang lain, begitu. Nah, jadi sebetulnya itu yang seringkali kita bahas bersama. Di dalam perjanjian-perjanjian kan selalu ada tulisannya hak dan kewajiban. Nah, itu orang selalu memikirkan hak lebih dulu. Enggak sadar nih, pada waktu kita setiap kali ngomong hak dan kewajiban. Padahal yang terjadi di dalam dunia ini, kewajiban dan hak. Seperti kayak sehari-hari, kita kerja dulu baru terima upah. Kita dagang, kita jual barang, baru kita terima upah. Ada perjanjian untuk delivery barang, baru kita terima DP. Misalnya kayak gitu. Nggak ada yang tiba-tiba orang kasih DP aja. Untuk apa? Nggak apa-apa ntar aja. Tahun depan lah gue ngomong untuk apa. Itu jarang sekali dan aneh sebetulnya. Kalau transaksi bisnis misalnya. Tapi selalu ada kewajiban dulu. Baru kita dikasih hak. Waktu Kristus mati di atas kayu salib. Mengasih tahu. Siapa yang barang percaya padaku? Dia akan menjadi ciptaan yang baru. Begitu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi langkah pertama harus percaya dulu padaku. Itu kewajiban. Jangan kamu khawatir tentang apapun. Apa yang kamu makan mau kamu pakai. Jangan khawatir. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ada kewajiban yang kita mesti lakukan. Untuk itu kamu gak usah khawatir. Itu hak kita. Oleh sebab itu saya lebih condong ya kalau kita ngomong apa-apa. Selalu kita bikin klausulannya tuh kewajiban dan hak. Semua di dalam dunia ini mikirnya hak dulu. Makanya ada hak asasi manusia, tapi nggak ada kewajiban asasi manusia. Sehingga orang selalu diajar untuk ke diri sendiri dan bukan untuk orang lain. Yang pertama-tama dipikir apa? Diri sendiri, bukan kepada orang lain. Nah ini yang repot. Oleh sebab itu kita mesti berpikir ulang bagaimana kita melaksanakan kewajiban terlebih dahulu ketimbang kita bilang hak. Sama seperti Tuhan ngajarin kita, lebih baik kamu memberi daripada menerima. Lebih baik kamu kehilangan apa aja lah harta bendamu ketimbang kamu kehilangan nyawa. Ngapain kamu punya seluruh dunia tapi kamu kehilangan nyawa? Ngapain kamu kehilangan Tuhan? Karena Tuhanlah yang bisa cabut nyawa. Lebih baik kamu pilih Tuhan, begitu kira-kira. Bukan kira-kira, itu firman Tuhan kasih tahu begitu. Ya, jadi mari kita jangan egois, jangan untuk diri sendiri, tapi relasi itu kita bangun sebagai bagian dari altruisme. Altruisme, sifat bagaimana kita memberi untuk orang lain, untuk melakukan sesuatu kebaikan untuk orang lain. Itu jiwa altruis. Nah, altruis ini sendiri di abad ke-20 kira-kira mulai digaungkan begitu ya. Ini disebut sebagai anak emasnya psikologi. Sebagai bagian yang penting yang suka dilupakan orang. Bahwa hidup kita itu sebetulnya harusnya berbagi. Harusnya melakukan hal yang baik kepada orang lain. Harusnya bukan mikirin diri sendiri. Kata apa? Apalagi umat Kristen, kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita, begitu ya. Kedua, jangan menjauhkan dari ikatan. Itu ada Rasul Paulus ingetin kita ya, janganlah kamu jauh dari persekutuan dengan Tuhan, gitu. Terus dalam ikatan, itu harus kita lakukan. Apa itu ikatan? Ikatan itu bukan berarti sekedar lokasi, bukan. Ikatan bukan nyata, maksudnya seperti benar-benar kita diikat pakai rantai atau apa, bukan itu. Ikatan itu adalah kesatuan roh. Kesehatian kita, itu penting. Oleh sebab itu meskipun jaraknya berjauhan, tapi hati kita tetap ada di sana. Seperti kita ada di SKM, ada persekutuan kita dengan teman-teman di sana, hamba-hamba Tuhan di sana, para guru misalnya. Kita nggak lupain, kenapa?
Karena ikatan itu adalah keikatan roh yang Tuhan pernah berikan sebagai pengalaman untuk hidup kita. Jangan pernah lupakan kebaikan orang. Nah, itu bagian dari ikatan kasih. Karena tubuh Kristus itu kan bukan cuma setempat ini aja. Seluruh umat Kristus, umat yang mengasihi Tuhan, ada di dalam ikatan itu. Oleh sebab itu kita sebetulnya diikat dengan persekutuan gereja-gereja lain juga. Nah, itu yang sebetulnya oikumene itu. Sebetulnya memang kita nggak perlu untuk gontok-gontokan dengan pelang merah gereja lain. Kenapa? Nggak ada gunanya, bukan itu poinnya. Nama ini kan bisa apa aja. Tetapi bagaimana persekutuan kita dengan Kristus itu yang menjadi poin utama begitu. Yang ketiga, jangan pernah bergantung pada manusia. Bergantung kepada Tuhan. Jadi waktu ikatan relasi itu, ingat bahwa relasi itu terbentuk hanya karena kita punya relasi dengan Tuhan. Relasi kita bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ikatan itu adalah ikatan relasi dengan orang sesama Tuhan. Makanya kenapa kita kalau cari pacar, cari pasangan hidup, jangan gambling. Tuhan ini belum percaya Kristus sih, tapi saya percayalah nanti pacaran sama saya, kenalan sama saya, entah saya ceritain dia bisa bertobat deh. Wah, orang yang bertobat itu anugerah Tuhan, kok kita yang gambling. Terus nanti mohon-mohon Tuhan jadikan dong dia orang Kristen, saya sayang sama dia. Nah ini yang keliru. Jadi berangkatnya mesti kita tahu bahwa relasi yang dimaksud ini adalah relasi dalam tubuh Kristus. Nah bagaimana dengan relasi sehari-hari? Oh boleh aja. Itu relasi di dalam mandat budaya. Boleh aja kita berteman sama siapa aja. Tapi relasi kita berbeda jadinya. Relasi dengan sesama orang percaya dengan relasi di luar Kristus beda. Beda apanya? Beda value-nya. Oleh sebab itu kalau kita lihat bahwa Tuhan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Selalu mikirin sesama umat, sesama itu baik. Tapi bukan berarti tidak menolong orang yang di luar sana. Harus ada keseimbangan disebutkan oleh Rasul Paulus. Jadi kita mesti pikirin bahwa jangan bergantung pada manusia. Iya. Ini suka nggak ngeh kita, bergantung pada manusia itu suka nggak ngeh. Tapi setiap orang kalau mengerti bahwa ada tanggung jawabnya kepada Tuhan, ini akan jadi bagus. Jadi kita misalnya saya nggak tahu. Kalau misalnya sutradara gitu ya, sutradara itu sebetulnya tergantung sama pembuat skrip. Jadi kalau dia bisa punya ide bagus-bagus apa-apa, tapi kalau yang film-film itu ya pembuat skripnya tuh nggak jago, tetap aja film itu nggak jadi keren begitu. Nggak bisa jadi keluar, ide itu karena baca skripnya. Nah seperti gitu. Oleh sebab itu seringkali sutradara seperti tergantung pembuat skrip. Tapi sebetulnya pembuat skrip juga tergantung sama sutradara. Skrip dia bagus sekali, kalau sutradara yang tangani bukan sutradara yang hebat, sama nggak jadi keluar, nggak jadi keren filmnya. Tapi itu kan cuma berdua. Lalu ada lagi, ternyata nggak itu. Yang pegang kamera, yang ambil angle-nya, itu mesti jago juga. Apalagi kalau kita lihat film action misalnya, yang geraknya cepet. Gimana mesti motongnya, diambil di mana, atau film silat dan lain-lain begitu pakai pedang. Itu nggak gampang. Nah ternyata kan tadinya cuma ngomong soal pembuat skrip dengan sutradara. Tapi sekarang ada kameraman. Orang yang syuting, lain lagi. Nanti kalau udah habis gitu kita lihat, orang yang main teknologinya. Nah sekarang film-film yang baru nggak pakai stuntman lagi. Kenapa? Pakai stuntman bisa bahaya, orangnya bisa mati beneran. Bayarnya juga mahal. Sekarang apa? Dibikinlah pakai animasi. Jadi orang bisa kayaknya jatuh dari mana, dari loteng sini. Nggak perlu lagi sekarang bener-bener jatuh gitu di bawah dikasih kasur bantalan yang tinggi, penyelamatan. Bisa-bisa jatuhnya meleset kan gitu. Jadi nggak perlu resiko itu lagi. Semua bisa dibikin pakai animasi komputer. Jadi sekarang studio komputer itu jauh lebih berperan daripada pengambilan gambar di luar. Kalau perlu diedit-edit masih bisa begitu, hebatnya teknologi. Jadi kita lama-lama nanti seperti juga band lagu. Hari ini keyboard satu ini bisa mewakili lengkap satu buah band. Barangkali nanti ke depan bintang film juga nggak perlu lagi action-action, cukup wajahnya dimasukin, nanti baju juga bisa diganti, semua dimainin di komputer dan hidup seperti live. Bukan hal yang nggak mungkin. Nah itu saling ketergantungan seperti itu kira-kira. Nah di dalam gereja apa yang kita bisa lakukan? Di keseharian kita apa yang bisa kita lakukan? Harus jaga, karena kita adalah umat Tuhan. Jadi itu yang mesti kita ingat. Relasi
jangan sebagai option. Option itu pilihan gitu ya, boleh iya, boleh enggak. Bukan. Masih ada mandatory. Mandatory itu harus. Jadi jangan pernah menyendiri gitu ya. Tren dunia sekarang seperti tadi yang kita lihat video di orang Jepang itu. Nggak pengen berhubungan dengan orang. Orang tuh so boring. Orang-orang sekeliling kita, aduh, menjemukan, membosankan. Susah diajak ngomong. Mungkin kita pikir, nggak enak ngobrol-ngobrol sana. Udah mendingan ngobrol-ngobrol sama boneka. Diceritain apa, iya, tetap senyum-senyum. Entar dikasih makan lagi ya, dikasih minum, saya juga nggak ngerti itu boneka airnya kemana. Tapi jadi aneh, itu egoisme, itu pasti bukan altruis yang seperti gitu. Nah kita nggak didorong itu, sebab itu relasi itu bukan option. Jadi kalau kita udah jenuh, jengah, nah biasanya memang susahnya tuh untuk orang yang pernah putus pacaran, lalu udah sakit hati, yang cowok sakit hati sama cewek, wah cewek sama aja semua. Yang cewek sakit hati, cowok sama semua, kurang ajar. Misalnya gitu pikiran. Lalu jadi menyendiri, jangan. Kita belum tahu, seperti yang saya pernah cerita, ada satu aktivis begitu, yang suaminya tiba-tiba meninggal, cuman kena flu aja tapi udah lama sekali. Dia nggak percaya bahwa suaminya meninggal, mereka semua berdua taat pada Tuhan atau apa, dan sedang melakukan hal yang besar, yang baik, bukan hanya untuk gereja, untuk negara ini begitu. Dia nggak rasa, nggak percaya suaminya ini, apa ini ujian iman, sehingga dia sampai memperkenankan kubur itu peti itu tidak ditutup, dia berdoa untuk kebangkitan suaminya. Padahal tuh kan nggak diformalin atau apa, waduh. Hari pertama aja udah bau, sampai hari ketiga udah orang tuh udah nggak bisa lagi tahan seperti itu. Dan setiap orang yang nasehatin perempuan ini nggak pernah bisa mempan. Mau mesti dikubur kan udah bau sekali, tapi nggak mau. Sampai akhirnya orang-orang pada ingat ada satu hamba Tuhan yang kira-kira bisa lah ngomong sama dia, diundang datang, kasih tahu. Itu salah satu yang dikasih tahu. Kamu pernah berpikir nggak kalau seandainya suami kamu ini hidup, tapi dia 2 hari dari sekarang nyeleweng, dia selingkuh dari kamu. Pernah nggak kamu pikir seandainya 3 hari dari kamu dia meninggal ini, kalau dia masih hidup sebetulnya dia bakal stroke, lumpuh. Kamu harus layani dia seumur hidup. Kamu pernah pikir nggak kalau dia sebetulnya berapa hari ke depan ini bakal tabrakan. Lalu dia nggak bisa apa-apa lagi. Kamu berharap dia kembali, dia akan menderita dan kamu juga akan sengsara? Atau kamu bisa melepas dia dengan memberikan kesempatan dia bahagia di samping Tuhan? Wah, baru sadar tuh. Kira-kira lah percakapannya itu, baru diem, tadinya nangis terus. Itu nggak makan, nggak minum 3 hari. Cuman di tepi peti mati itu. Diceritain itu baru mulai diem dia. Mulai diem, ya saya percaya Roh Kudus bekerja ada ya gitu. Jadi kesadaran tuh timbul apa-apa, hari itu akhirnya tutup, cepat kubur. Tapi itulah kita barangkali. Kita hal-hal tertentu kita rasa Tuhan pahit banget. Kayak Ayub gitu kan, pahit banget hidup ini. Tuhan, saya kurang apa, saya udah saleh banget. Sampai Tuhan sendiri ngomong kamu orang saleh, ini orangku saleh. Tapi orang yang saleh yang membuat mezbah persembahan untuk pengampunan dosa dan lain-lain. Waktu kita baca di ayat ke-42 kita baru tahu deh sebetulnya dia belum kenal baik-baik dengan Allahnya. Sebab itu kan kita lihat kan selama ini aku hanya mendengar tentang Engkau Tuhan. Tapi hari ini mataku memandang sendiri. Ayub itu pasal 3 sampai pasal 37 isinya ngeluhnya dia. Cuman tanya aja sama Tuhan. Semua tanya. Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu. Tanya ini itu. Sudah cukup? Tuhan bilang pasal 38 sekarang saya yang tanya kamu. Tuhan mulai tanya, ada di mana kamu waktu kamu belum lahir?
Ada di mana? Kamu bagaimana ngitung soal gravitasi bumi ini? Kamu bagaimana ngitung soal ini itu apa semua setelah panjang 2 pasal. Ayat 40 mulai kesadaran itu timbul. Wah, saya salah. Saya berhadapan dengan Allah yang mencipta itu. Oh Tuhan, aku tahu sekarang Engkaulah yang membuat dari nggak ada jadi ada itu. Kesadaran itu baru timbul. Sehingga kita tahu bahwa itu yang mesti menjadi perhatian kita. Kita pikir relasi kita dengan Tuhan itu udah baik. Karena kita ada di gereja, kita pelayanan, kita melakukan hal yang baik, semua. Hati-hati, bisa jadi itu ritual, tapi bukan relasi. Oh sebab itu jangan sampai relasi dijadikan pilihan aja. Tapi relasi dengan Tuhan harus jadi keharusan, mandatori. Nggak bisa ditunda, nggak bisa dihilangkan, nggak bisa diganti, harus. Sehingga jangan sampai kita setelah berapa waktu baru kita sadar. Aduh Tuhan, saya sudah menghabiskan sekian banyak waktu, tapi sebetulnya aku belum punya relasi yang khusus dengan Engkau. Nah ini penting. Kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, pasti dengan sesama, apalagi pelayanan kita dan lain, pasti akan jadi berbuah dengan bagus. Ini adalah hal yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana relasi itu dimulai dari Tuhan sendiri. Kita sendiri diciptakan untuk berelasi. Berelasinya bukan sekedar dengan sesama manusia, tetapi terutama dengan Allah yang mencipta kita. Sekarang ini kita mengerti sebagai Allah yang menyelamatkan hidup kita. Nah, hari ini kita semakin mengerti bahwa dialah Allah yang menjagai kita dan memelihara hidup kita. Kurang apa lagi? Ayo perbaiki hubungan kita dengan Tuhan kalau itu kurang baik. Perbaiki hubungan dengan Tuhan akan menghasilkan hubungan dengan sesama, pasti manis jadinya. Dan terutama kepada saudara seiman, mari kita mikirkan ini sebagai satu ikatan tubuh Kristus yang masing-masing punya tanggung jawab untuk bagaimana bertumbuh di dalam kasih. Kasih itu balik-balik ya, kasih yang agape, kasih yang bukan untuk diri sendiri, tetapi kasih yang walaupun. Bisa jadi kita disakiti, nggak ada masalah. Karena kita lihat Tuhan yang menilai kita kok, bukan manusia. Karena kita nggak bergantung pada manusia. Kita bisa ngerjakan apapun dengan sukacita. Ditolak orang pun kita nggak sakit hati. Kenapa? Kita lah sedang kerja untuk Tuhan kok, bukan untuk manusia. Sehingga enteng sekali hidup kita. Kalau enggak kita sering-sering baper. Nah, marilah kita hindari itu, jangan dibawa perasaan. Ya, kita boleh orangnya melankolis, tetapi kita mesti berpikir seperti orang kolerik gitu ya. Kita mesti belajar untuk berpikir logis juga. Tapi yang berpikir logis aja juga mesti memiliki hati yang melankolis. Jadi nggak apa-apa, rambu hati rinto gitu misalnya, boleh. Tapi yang penting takut sama Tuhan gitu ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa.